benar, yang sesuai adalah demikian. For a child has been born, which is udah lahir, a son has been given to us. Telah diberikan seorang laki-laki telah diberikan kepada kita. And the dominion will rest upon his shoulder, dan otoritas ada di bahunya, ya. Kemudian the wonders advisor, sang penasihat ajaib, ya, tolong yang di zoom mighty jangan God, keluar dulu sebelum meminta izin sama Mas Andi ya, karena ini sensitif sekali. TikTok sensitif sekali. Jadi gini, yang disebut Pelion X, penasihat ajaib, siapa ya? Dia? Tuhan sendiri. Suara kita. Terus El Gibor, siapa? Kita lihat di dalam semua kitab Perjanjian Baru, ada nggak El Gibor? Tujukan kepada seseorang, nggak ada. Jadi penasihat ajaib itu Tuhan Mighty God, Tuhan yang perkasa itu juga Tuhan sendiri. Terus Bapa yang kekal itu juga adalah Tuhan sendiri. Memanggil namanya Vaikra Shemo. Halo Bang Andi, Abang mesti resen. Memanggil namanya Hizkia dengan panggilan apa? Ya nanti diarahkan. Mas Andi tolong diarahkan. Ini kututup yang di TikTok kututup. Terus upon the one with the greatness and dominion, dan di atasnya ada otoritas. Jadi otoritas di sini berbicara tentang govern atau pemerintahan. Benar-benar ini pemerintahan. Waktu zaman Hizkia dia ada pemerintahannya, ya, ada pemerintahannya. Bukan kacang-kacang nih, bukan kaleng-kaleng. Memang ada kerajaan dan pemerintahannya, ya. Terus dan ada damai di waktu tunggu. Oh ya. Dominion and the boundless peace, dan kedamaian yang tiada batas, that will prevail on the throne of David, yang akan ada di tahta Daud, di atas kerajaannya, to establish, untuk mengukuhkan dan and sustain, dan jadi panjang, ya, it through justice, melalui keadilan dan kebenaran, from now, ingat, from now, jadi dari saat ini to eternity. Eternity-nya siapa? Eternity dari atau keabadian atau semasa hidup dari Hizkia. Nah, kalau ditujukan kepada Yesus, nggak masuk dengan kata from now. Karena dari now-nya kapan Yesus itu punya pemerintahan? Karena lama pemerintahan itu ada di bahunya. Berarti dia punya govern, pemerintahan, memerintah, punya kerajaan. Yesus nggak punya kerajaan. Dan kalau dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya atau eternity bahasa Inggrisnya, berarti ada rentan waktunya dari from now, dari sekarang sampai selamanya. Nah, kalau kita baca di dalam perbandingan untuk kata leolam, ad olam, selama-lamanya, kita bisa menemukan hal yang sama juga terhadap kitab Samuel. Bagaimana Hana dia bernasar kepada Hashem, dan dia akan menaruh anak ini akan ada selama-lamanya di dalam bait suci. Apakah akan ada di rumah Tuhan selamanya? Apakah Samuel selamanya ada di rumah Tuhan? Tidak. Kita lihat, Samuel enggak selamanya ada di situ, di dalam, terus enggak. Kalau dibilang selama-lamanya itu sampai mati, Samuel udah enggak ada, bait sucinya udah enggak ada. Jadi bukan begitu cara memahaminya, ya. Coba Saudara Nandar ditujukan teksnya ayat 6 itu ad olam di dalam Yesaya, dan juga perbandingannya di dalam Samuel. Ya, oke ya. Ada Ustadz kita, gurunda kita. Assalamualaikum Ustazi, abangku. Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sapa dulu saudara saya, Bang Billy. Gimana Bang Billy kabar? Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik aja Bang Zuma. Ini baru ketemu lagi nih sama iya. Nggak kangen sama saya Bang? Para veteran-veteran. Iya lah. Sekarang udah banyak yang baru nih. Ya kalau kita dibilang veteran lah.
Iya, udah sering banget. Sekarang yang baru-baru Bililin, Malikil sempat masih waktu zaman-zaman Zoom tuh masih kagok-kagok. Sekarang dia udah khatam apa nih ya? Udah khatam Quran kayaknya dia sama Ya, silakan Mas Adi. hadis kayaknya. Silakan Mas Adi. Kita buka, dibuka mic-nya. Iya, Masya Allah. Ya, coba. Ya, sehat-sehat, Ahi. Nanti kita Ahi Billy sehat. baik, sehat-sehat. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ya udah, lanjut. Saya nyimak. Saya juga nyimak. Masya Allah. Baik, mohon para guru izin ya. Di dalam Yesaya 9 ayat ke-6 ya, di sini disebutkan nah, kita lihat terjemahannya Yesaya 9. Kalau di Biblosnya Kristen itu bukan ayat ke-6 tapi ayat ke-7. Kita lihat di sini disebutkan We'at Olam itu disebutkan ini teman-teman ya. Yesaya 9 ayat ke-6 di dalam Tanakh yang kemudian diadopsi oleh orang Kristen menjadi Yesaya 9 ayat ke-7. We'at Olam itu adalah sampai selama-lamanya. Ternyata tadi Bang Billy sudah menyampaikan bahwa We'at Olam ini bukan hanya ada di dalam Yesaya 9 ayat ke-7. Akan tetapi di dalam 1 Samuel pasal ke-1 ya, ayatnya ke-22. Ternyata ada kata yang sama. Ada kata yang sama yaitu ada olam. Kemudian kita lihat nih di dalam kitabnya orang Kristen ya. Ini terjemahkan menjadi olah, menjadi apa? Oh, siapa nih? Suara siapa nih? Oke. Kita buka dulu ya. Nanti Bang Billy yang menyampaikan. Oh, ini Bang Zulfikar nih, Ustaz Zulfikar nih. Pak D. Zulfikar. Saya mute dulu ya. Nah, 1 Samuel 1 ayat 22 ternyata ada olam itu diterjemahkan menjadi seumur hidupnya. Jadi ada distorsi penerjemahan. Silakan Bang Billy. Oke. Jadi ketika kita belajar atau memahami Tanakh itu pertama harus memahami bahasa. Paling tidak tahu huruf, baca huruf. Jadi nggak buta-buta amat gitu. Setelah itu baru kita membandingkan maksud daripada Yesaya itu dengan ayat-ayat yang lainnya karena terhubung ya. Setiap bahasa itu tidak bisa dimodifikasi lagi gitu. Ketika kata ad olam itu artinya bahasa Inggrisnya eternity atau selamanya, selama-lamanya. Nah, the eternity of who, the eternity of atau keabadian atau selama hidup daripada Raja Hizkia. Nah, di situ kan dikatakan from now, dari sekarang sampai selamanya. Selamanya itu selama si Hizkia hidup. Kalau ditujukan kepada seseorang, from now-nya masuk enggak? Karena pada waktu itu dia tidak ada di now itu. Pada waktu firman ini, nubuatan ini diberikan, belum ada orangnya. Jadi from now to eternity, sampai kekekalan atau sampai hidup daripada si Hizkia. Gitu. Nah, kita lihat kembali ke kitab Samuel. Bisa connect ke sana nih, Bang. Bernasar bahwa anak ini akan tetap selama ada di rumah itu selama-lamanya. Bisa, nanti diberi kesempatan. Juga, bisa connect nanti, dibuka. Disematkan sama ad olam. Apakah Samuel selama-lamanya di situ sampai sekarang? Enggak. Samuel Karena kemasan lihat penjelasan rumah Tuhannya udah enggak ada. Jadi itu harus paham ya, harus paham kalian membaca Tanakh supaya bisa clear. Caranya gimana? Baca teks asli, jangan terjemahan. Terbukti ternyata baru kita menemukan tadi bahwasanya ad olam diterjemahkan secara liar, offside, prit, itu jadi selama hidupnya. Lanjut. Oke. Lanjut Bang Billy ya. Jadi gimana nih Yesaya 9 mungkin dipertegas Bang Billy di dalam Yesaya 9 ayat ke-6 di sini ada olam diterjemahkan menjadi selama-lamanya. Ini pertanyaan bagi dari teman-teman juga mungkin ya. We'at olam
We'at olam di dalam Yesaya 9 ayat ke-6 diterjemahkan selama-lamanya. Tetapi kenapa di dalam 1 Samuel ayat ke-22 ad olam diterjemahkannya kok beda? Kok jadi selama umur hidupnya, ya, tinggal di sana selama seumur hidupnya. Jadi yang benar yang mana nih? 1 Samuel 1:22 atau Yesaya 9 ayat ke-6? Terjemahan yang benar. Kita cek aja pakai kamus ya, kata ad apa, olam apa gitu. Jadi ad olam itu ya memang itu selama-lamanya gitu, ad olam. Itu nggak bisa banyak kok ad olam itu banyak bertebaran di kitab tanah. Ya artinya sama. Nah, kalau diartikan menjadi selama umur hidupnya seharusnya cocok itu dimasukkan ke Yesaya 9 sebenarnya. Gitu. Gitu. Jadi kata terutama di kitab Yesaya tadi from now, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti ada sekarang, orang itu pada waktu itu, sekarang, dan sampai selamanya, sampai selamanya, keselamaan daripada Hizkia gitu. Kalau di zaman Yesus kan nggak ada pada waktu itu. Dan apa hubungannya perang dengan Assyria pada waktu itu? Sanherib dan Raja Hizkia itu memerlukan pertolongan. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja bagaimana Hizkia itu berdoa kepada Hashem meminta pertolongan, dan hasil daripada doa Raja Hizkia, seorang yang sadik, dia berdoa minta tolong Hashem, Hashem langsung mengirim pertolongan. Hasilnya ialah raja anak buah tentara Sanherib yang berjumlah 180.000 itu mati dalam satu pagi saja. Itu. Mantap. Luar biasa dari Bang Yosef ya. Jadi Yesaya 9 ayat ke-6 itu we'at olam artinya selama-lamanya, bukan berarti sampai hari kiamat, tetapi sesuai dengan umurnya dari Raja Hizkia. Sebagaimana 1 Samuel 1 ayat ke-22 ketika dikatakan sampai selama-lamanya, tetapi ternyata diterjemahkannya menjadi seumur hidupnya, karena yang betul adalah seumur hidupnya. Karena Samuel kan meninggal dunia, begitu ya, Bang Billy ya? Ya, dan rumahnya udah nggak ada. Apa Samuel ada di mana itu Samuel sekarang? Jadi bukan itu maksudnya, gitu. Jadi klaim itu sudah kami patahkan lewat secara teks dan konteks. Nah, sekarang apakah kalian punya yang lebih better, yang lebih baik daripada kami menerangkan Yesaya 9 secara teks dan konteks? Silakan kalau ada. Mike. Tapi belum ada orang Kristen yang ini ada yang di Zoom, Mas Nandar, yang di Zoom ada Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf bicara di handle, Mas Andi di handle. Ya silakan Pak Yusuf bertanya atau ditanggapi Pak Yusuf, monggo. Bisa didengar di TikTok. Bisa, disalahkan punya kuping. Oh ya, makanya bisa dengar nggak? Begini, Bang Billy, dari penjelasan Anda yang saya dengar, ini hanya berbicara tentang masalah terjemahan. Apakah itu merujuk pada apa yang mau disampaikan? Tetapi saya tertarik ketika Anda mau mengupas tentang Yesaya 9 ayat 6 ini atau ayat 5. Ya? Nggak dengar? Di TikTok dengarnya di sana, Bang Nandar. Kecil. Suaranya kecil. Ya soalnya Pak Yusuf kecil emang, gede Yusuf. Halo, sudah dengar nggak? Nah, itu mantap. Oke. Itu saya ulangi lagi bahwa hanya masalah terjemahan pun tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap apa yang mau disampaikan. Tentang begini, saya tertarik pada penjelasan Anda ketika harus menarik dari ayat 1, yaitu latar belakang. Kalau kita cermati dari pengertian yang coba Anda bangun, bahwa ketika ada membangun narasi tentang pengharapan, apakah mungkin dalam penulisan Yesaya dari satu pengharapan langsung tiba muncul, telah tiba, maksudnya apa? Telah lahir. Waktunya terlalu dekat. Oleh karena itu ketika membaca ayat 1 sampai 4 di dalam tulisan kalian dan mengatakan itu tentang tentang pengharapan itu telah lahir. Sekarang begini, kita mengerti secara lebih cermat tentang hal-hal seperti ini.
Bagaimana seorang Yesaya bisa menggambarkan latar belakang itu yang dijawab saat itu juga? Apakah Anda mempunyai bukti bahwa kelahiran Hizkia pada saat penulisan Yesaya? Apakah Anda bisa membuktikan itu? Satu. Kedua, ketika Anda mengatakan bahwa semua berhubungan dengan Hizkia, dengan ciri-ciri itu, Anda melewatkan ketika ciri-ciri yang disampaikan di dalam pengharapan mesianik ini itu bukan tentang seorang manusia biasa itu. Coba perhatikan betul-betul. Apakah di dalam bahasa aslinya itu mau menunjukkan kepada Hizkia yang dalam pengertian raja-raja duniawi. Apakah Anda sudah konfirmasi dengan Rabi Anda tentang hal-hal seperti ini? Karena pengharapan yang dibawakan Yesaya ini mau membuktikan bahwa bangsa Israel ini mempunyai pengharapan tentang pemimpin atau Mesias atau yang diharapkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Seperti yang Anda katakan di latar belakang ini. Tapi dalam penjelasan yang lompat-lompat dari sini, saya menangkap bahwa apa yang coba Anda narasikan hanya berputar sekitar Hizkia. Oke, kalau kita cermati itu, kita biarkan dulu dengan bagaimana kekristenan nanti memandang itu. Tetapi kita lihat dulu, apakah Yahudi mampu membuktikan bahwa penulisan Yesaya ini berbarengan dengan kelahiran Hizkia? Kalau demikian, maka tidak mungkin dia menuliskan pengharapan ini. Orangnya sudah lahir, kenapa dituliskan lagi tentang pengharapan ini? Ya, cukup Mas Yusuf. Gampang jawabnya. Ya, silakan Mas Andi. Terima kasih. Karena pada waktu itu, waktu bapaknya sudah ada, waktu ini diturun umur Hizkia sudah 30-an. Jadi Hizkia itu bapaknya adalah Ahaz yang dekat sekali dengan Nabi Yesaya. Waktu Ahaz bertemu dengan Yesaya dan Yesaya memberikan penghiburan bahwa iman mengenal Tuhan beserta kita, udah ada Ahaz. Ya, jadi dari Ahaz ke bapaknya, ke anaknya Hizkia jelas masih ada Yesaya. Ada Yesaya gitu. Kalau ditanya pada waktu itu Yesaya sudah berumur 30-an. Kalau kita baca di dalam komentar Yesaya itu Hizkia otoritas di dalam Judaism. Itu pertanyaan kamu sudah saya jawab. Tapi tadi kamu bilang nama-nama itu kepada Hizkia, salah. Bukan nama-nama itu kepada Hizkia, makanya coba saya baca lagi, saya terangin lagi supaya Anda paham ya. For a child has been born, karena seorang anak telah lahir bagi kita, seorang laki-laki telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Terus the wondrous advisor, sang penasihat ajaib, siapakah itu? Mighty God, El Gibor, siapakah itu? Eternal Father atau Afiat, yang kekal, siapakah itu? Itu adalah Tuhan sendiri. Vaikras memanggil namanya, siapa namanya itu? Ya kan? Jadi mungkinkah itu Hizkia? Kawan, mungkinkah itu Hizkia? Ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal itu adalah Tuhan. Vaikrashemo menyebut namanya siapa di sini? Ya, namanya siapa? Namanya seorang raja yang bernama Hizkia, begitu. Jadi di sini konteksnya tidak ada Yesus. Coba aja lihat dari ayat pertama. Makanya ketika kita ini bisa nyambung nggak Bang Andi? Nggak boleh melepaskan dari ayat-ayat yang mendahului atau sesudahnya, sehingga kita kehilangan esensi inti daripada ceritanya. Ini kan cerita tentang bagaimana kelepasan Hashem bagi Israel Selatan pada waktu itu. Ya, dalam hal ini makanya dikatakan maka dia akan memberikan kelepasan sama seperti waktu di Midian. Itu ada informasinya. Ada apa di Midian? Ya, coba kita lihat di dalam kitab Raja-Raja. Ada Bang Andi, bisa saya masukkan ke sana, Bang Andi? Satu Raja-Raja 15 ayat 7. Ayat 17. Satu Raja-Raja 15 dan 17. Itu jelas bahwa Mas Yusuf, di zaman Gideon juga memberikan kelepasan bagi Israel pada waktu itu. Nah, sekarang kalau kita baca di kitab Raja-Raja, Hizkia datang kepada Hashem berdoa minta pertolongan
hasil dari doanya itu karena dia orang sadik, orang soleh, dijawab langsung karena dia sedang dilema, sedang ketakutan, dikepung oleh raja Assyria yang sedang berkemah di dekat kerajaannya, yaitu Raja Sanherib. Nah, sejarahnya begitu. Oleh sebab itu penghiburan seorang anak telah lahir, raja damai. Memang ada damai di zaman Hizkia, dikatakan begitu dalam kitab Raja-Raja. Di zaman kula ada kedamaian, kata Hizkia. Nah, di sini jelas tidak ada narasi soal Yesus di sini. Nah, yang paling parah lagi di ayat 6 ya, tadi kita udah bahas. Kedamaian yang dari kapan jaraknya? Dari sekarang ya, ad olam dan sampai eternity, kekekalannya siapa? Hizkia. Sebentar ya, Pak Yusuf dan yang lainnya. Ini siar pertama antara Zoom dengan TikTok. Nah, TikTok ini sistemnya ini peka suara. Jadi selesai, jangan disela. Kalau disela nanti suaranya akan pecah dan akan ada trouble-nya. Ya, semoga dipahami. Dan yang lainnya yang baru masuk, tolong ditutup suaranya biar nggak mengganggu transfer antara suara Zoom dengan yang ada di TikTok. Ya, semoga memberitahu ya. Ini kalau aku buka mic-nya, ini suara secara teks dan konteks. Silakan kalau ada yang lebih baik. Baik, terima kasih Bang Billy. Di sini sudah ada orang Kristen, orang yang dikafirkan. Mungkin mau langsung berdiskusi, gimana? Silakan orang yang dikafirkan atau siapa dulu? ya mungkin Pak Yusuf atau Mas Andi yang ada di Zoom. Selamat malam. Halo, saya belum puas. Ya dulu di sana Mas Ipul. Oh iya. Ya, gimana Pak Yusuf? Ya. Sebentar. Akan saya beritahu sekaligus pemberitahuan juga yang di TikTok juga di Zoom. Ini adalah siar perdana antara Zoom to TikTok, TikTok to Zoom. Jadi yang di Zoom yang ada YCC official itu adalah dari Zozaidin Cakrawala Cemerlang, yang mana di dalam Zoom itu terdiri sekitar sekarang ini 32 partisipan. Sedangkan di TikTok itu maksimal cuma 6. Jadi ini seperti apa itu kolaborasi ya antara TikTok dengan Zoom. Jadi harap sabar dulu karena nih kami masih mentransfer suara. Silakan Mas Andi di-handle. Mas Andi? Ya. Langsung Pak Yusuf to the point tanggapannya Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Ini Bang Billy. Penjelasan Anda itu sebenarnya gampang ini. Jangan terlalu panjang supaya kita bisa melihat fokusnya. Suaranya mohon diperhatikan. Poin-poinnya. Suara. Halo. Sudah dengar? Ya, lanjut. Oke, jangan terlalu menjelaskan sehingga mengaburkan. Saya mengajar tadi tentang bagaimana pengharapan itu bisa terwujud dalam waktu yang singkat karena ayat itu berdekatan. Oke, dari penjelasan Anda ketika Anda menjelaskan tentang pada saat itu Hizkia berusia 30 tahun, terima kasih. Jadi ketika dalam pengertian ini bahwa salahlah Yesaya dalam mengartikan itu. Kedua, Anda coba untuk sedikit mengaburkan tentang penggunaan itu. Bapa yang kekal, betulkah ini Hizkia ini mendapat label-label ketuhanan itu? Itu yang perlu Anda perhatikan. Karena apa? Karena dalam mencermati salah paham. Yang disebut itu gelar-gelar itu bukan kepada Tuhannya, bukan kepada Hizkia, itu memang Tuhan, bukan gelarnya dia. Gelarnya dia cuma syar shalom. Tapi ketika Allah yang perkasa, Raja Damai, Bapa yang kekal, itu Tuhan, bukan itu Hizkia. Jangan salah. Jadi, saya udah ulangi ini 4 kali. Oke. Ketika bisa didengar ya? Oke. Ketika Anda menyebutkan karena ciri-cirinya yang telah lahir itu bagaimana bisa dikatakan bahwa itu tentang Tuhan? Ini bercerita tentang Tuhan atau Hizkia yang telah lahir itu? Oke, dijawab Pak Bang Billy ya. Udah. Ya. Oke. Jadi ini saya mesti perjelas lagi nih sampai 5 kali nih. Nggak tahu deh kalian paham apa enggak, sama seperti dia nggak paham. Jadi seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, ya. Sang penasihat ajaib
Allah yang perkasa, Allah yang kekal, menyebut namanya. Jadi itu semua nama-nama Tuhan, itu Tuhan sendiri. Tuhan yang perkasa, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, terus Allah yang kekal, itu Tuhan. Memang Tuhan itu kekal, itu adalah Tuhan. Tuhan menyebut namanya. Namanya siapa? Namanya anak ini, begitu. Jadi jangan salah. Sampai 5 kali saya nerang ini. Oke. Sudah, bisa saya sambung? Ya, disangka sekali ya, kamu udah ditangkap. Pak Yusuf. Bukan itu, karena kesalahan yang ditutupi bagaimana mau bilang itu. Begini, ketika dalam pengertian kita bersama, walaupun Anda coba mencermati dalam bahasa asli sekalipun, ketika yang telah lahir diberikan ciri-ciri itu, apakah ciri-ciri itu tentang sesuatu yang lain? Heran, ini ayat Yesaya lagi ngapain ini? Kalau Yesaya mengatakan Ciri yang telah mana? lahir itu Ciri-ciri yang mana? tentang itu, Ciri-ciri yang mana Pak Yusuf? yang Bapa yang kekal apa? Itu kan ciri-ciri, bukan ciri-ciri tentang ini apa Tuhan dan yang sesuatu yang dibicarakan yang lain. Anak yang telah lahir itu mempunyai Tuhan. ciri-ciri itu. Kapan diceritakan Tuhan yang telah lahir itu? Oke, dijelaskan sekali lagi Pak Opili. Itu memberikan nama. Jadi Tuhannya itu yang disebut Peleoets, El Gibor, Aviat, ya, penasihat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang perkasa gitu, Allah yang kekal, Bapa yang perkasa itu adalah Tuhan menyebut namanya, menyebut nama anak ini, ya, Vaikra Shemo menyebut nama anak ini secara shalom. Astaga, apa-apa juga nih. Ini Bang Billy, soalnya dia nggak bisa bahasa aslinya gitu kan. Di sini sangat jelas ya. Vaikra, Shemo, Vele, Yoes, El Gibor, Abiad, Syar Shalom. Jadi ini yaitu Tuhan ini menyebutkan namanya yaitu Pangeran Damai. Bukan kalau ini untuk Tuhan. Nih El Gibor gitu kan. El Gibor, Abiad, Syar Shalom. Jadi si anak itu namanya Raja Damai. Begitu ya, Oke. Bang. Biar lebih gamblang lagi, biar jelas lagi, saya bacakan di dalam bahasa Inggris dah, gitu aja. Jadi nggak pusing. Mudah-mudahan aja ngerti dia bahasa Inggris. Ini. Oke. Di sini ada di layar Bang Billy. Oke. Ini saya pakai ini ya, tanah Stone Edition. Ya, saya ada torahnya, ada tanahnya. Beneran buku, bukan itu. Jadi for a child has been born, jadi anaknya sudah lahir, sudah ada bagi kita. A son has been given to us. Seorang anak telah diberikan, laki-laki telah diberikan kepada kita, and the dominion will rest on his shoulder, dan lambang pemerintahan ada di bahunya. Titik koma. The wondrous advisor, ya. Titik koma, ingat ya, titik koma. The wondrous advisor, sang penasihat ajaib, terus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Vaikra Shemo menyebut namanya, memanggil namanya, Syar Shalom, begitu. Paham nggak sih gitu? Jelas kok gitu? Jadi yang namanya Raja Damai itu bukan untuk Hizkia, tapi itu Tuhan sendiri memanggil namanya. Namanya siapa? Namanya Hizkia. Apa namanya? Syar Shalom, begitu. Nah, di mana Yesusnya di sini? Coba, saya juga bingung, bisa dimunculkan apalagi ayat 6 dari sekarang. Sekarangnya kapan? Kapan di situ pernah memerintah jadi raja dan pemerintahan, lambang pemerintahan ada di bahunya kapan? Ini kan bicara sudah past tense, anaknya sudah ada gitu. Bisa masuk Bang Andi. Halo Bang Andi, bisa masuk? Halo Bang Andi, bisa masuk? Ya gedein suaranya Pak Yusuf. Ya, bisa masuk. Oke, begini. Ketika konstruksi kalimat dari awal, Yesaya menyebutkan tentang Tuhan, itu baru masuk akal. Ini tidak. Karena pengharapan yang digambarkan dari ayat 1 sampai ayat ke-5 itu, menggambarkan bagaimana latar belakang pengharapan ini sehingga lahirnya anak ini. Jadi tidak mungkin ketika sesuatu yang dikatakan bahwa telah lahir ini dikatakan sebagai Allah yang ini tentang menjelaskan tentang yang telah lahir ini, bukan mengatakan tentang Tuhan. Itu dari bahasa mana yang Anda mau katakan bahwa ini kata Tuhan? Konstruksi kalimatnya itu akan salah. Karena apa?
dari awal tidak dikatakan tentang bagaimana Tuhan berfirman. Kecuali kalau Tuhan berfirman, baru bisa Anda masukkan dalam pengertian itu. Tetapi ini tidak. Ini jelas bahwa apa yang digambarkan itu tentang Bapa yang kekal, apa itu mau menjelaskan tentang kelahiran ini. Bukan mau mengatakan Bapa yang kekal, maksudnya Tuhan itu mau memberi nama anak ini. Tidak. Bagaimana sekonyong-konyong dengan pengertian seperti itu? Ya, itu karena keterbatasan literasi kamu. Kamu nggak bisa baca Ibrani kan, jadi kamu nggak mengerti. Tuhan ada berfirman Vaikra Shemo, dan dia memanggil namanya, menyebut namanya Syar Shalom. Itu jelas kok. Begini. Saya bacakan ya. Astaga. Pak Yusuf, sebentar Pak Yusuf, nanti saya bacakan ya. Vaikra Shemo Vele Yoel El Gibor Abiyad Syar Shalom. Di mana Yesusnya di sini? Nggak ada. Ya, terima kasih. Ada, memang nggak ada. Mungkin intermezzo dulu, Bang Billy. Di sini ada Bang Moto. Assalamualaikum Bang Moto. Nah, di sini banyak yang menunggu Gurunda ya, Ustaz Juma untuk berbicara nih. Silakan Ustazi. Oke, makasih ya. Adalah hal yang terlalu timpang kalau Akhi Billy yang menjelaskan karena beliau pakar gitu ya. Sementara yang kita hadapi ini adalah ya standar aja. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Ketika kita berbicara mengenai Yesaya 9, 2-3 hari yang lalu saya sudah katakan bahwa itu bukan untuk Yesus dan juga bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu berbicara mengenai sejarah yang terjadi, yang sudah terjadi pada masa lampau, bukan yang akan terjadi 700 tahun di masa depan. Jadi apa yang diceritakan oleh Yesaya tentang kekuatan Allah, itu maksudnya ketika sifat-sifat Allah dinobatkan kemudian kepada oknum, itu artinya Tuhan dalam hal ini adalah pencipta langit dan bumi, itu menolong bangsa Israel pada masa itu. Pada masa Yesaya menubuatkan hal ini, menceritakan hal ini, Raja Hezekia masih anak-anak. Ya, Raja Hezekia masih boleh dibilang belum melaksanakan titah yang diceritakan di dalam Yesaya 9. Telah lahir, tetapi belum melaksanakan tugas sebagai penolong bagi Israel. Nah, dalam ceritanya kemudian, anak ini menjadi raja damai. Hezekia ini akan memberikan kedamaian kepada bangsa Israel. Kemenangan yang diraih oleh Hezekia akan sama dengan kemenangan yang diraih oleh apa yang diceritakan oleh Akhi Billy tadi tentang Midian, di masa Midian. Bagaimana Gideon ini. Jadi ada dua kisah bagaimana Gideon menghancurkan tentara Midian dan Hezekia juga yang menghancurkan tentara Asyur adalah cerita yang sama. Sehingga kalau ada orang Kristen kemudian mengatakan itu untuk Yesus, mau didudukkan di mana rupanya dia? Di mana levelnya Yesus di sana? Sementara yang kita tahu, ya, Hezekia maupun Gideon itu menghancurkan manusia sampai 185.000 kurang lebih orang dihancurkan dalam waktu sekejap. 120.000 orang Midian hampir dalam waktu sekejap itu dibasmi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, makanya dikatakan Allah perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kekal dan seterusnya. Tapi bukan berarti sifat itu disifati oleh Hezekia dan Gideon, tapi yang membackingi dia pencipta langit dan bumi yang memiliki sifat itu, sehingga melalui tangan Hezekia beliau disebut sebagai raja damai. Makanya kemarin sempat viral saya mengatakan bahwa orang-orang menuduh saya sebagai apa? Mengatakan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah yang kekal. Saya katakan, kalau yang kalian katakan itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas didudukkan di situ adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau juga melakukan peperangan dan menuai kemenangan.
sama Hezekia, sama Gideon. Bagaimana dia kemudian menaklukkan bangsa Arab, menaklukkan kota Mekah. Itu fakta. Jadi kalau ingin dipaksakan, maka Rasulullah lebih pantas. Tapi saya tegaskan, itu bukan bercerita tentang Yesus, bukan bercerita tentang baginda Rasul Muhammad SAW, tapi bercerita tentang penolong yang didatangkan oleh Allah untuk Bani Israel. Jadi saya miris kalau teman-teman Kristen ini selalu membawa-bawa Yesaya adalah untuk Yesus. Lambang pemerintahan apa rupanya di pundak Yesus itu? Apa nama kerajaannya? Sementara kalau kita melihat di dalam Yesaya ya 36, kalau nggak salah nomor 30, apa yang diterangkan? Keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Dan nyata sekali di dalam Matius 1 nomor 11, sengaja penerjemah menghilangkan nama Yoyakim di situ sebagai kakeknya Yesus. Kenapa? Supaya Yesus itu bisa dijual ke Romawi dan Yunani bahwa dia adalah Raja Daud. Sederhana kok itu, kalau menggunakan akal sehat, bukan asal imani saja. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Masya Allah. luar Mantap, biasa. mantap, mantap. Mantap, keren. Kok Akizuma bisa mengerti dengan sangat simpel? Padahal saya nerangin sudah 5 kali itu. Saya ngerti budaya orang Kristen dalam memahami agamanya, Akhi. Sederhana itu. Dirangsang aja menggunakan cendol, tapi Bisa saya pasti masuk? ngerti dia. Bisa masuk? Ya silakan Pak Yusuf. Oke, ini belum ya Bang Suma, nanti kalau mau kita bahas di sub. Karena Anda terlalu apa ya, kelihatan macam terlalu ini. Sekarang Dengan aja, pengetahuan kenapa yang pakai ini. besok-besok? Anda penjelasan Kan Anda waktu. saja, penjelasan Anda saja sudah mengalah, sudah mau meruntuhkan apa yang dijelaskan Billy tadi, bahwa apa yang coba Anda bangun tadi itu tentang bagaimana Hizkia menjadi kekuasaan Raja Damai padanya sehingga dia disebut itu. Sedangkan Billy coba mengatakan bahwa Bapa yang kekal itu adalah Tuhan yang mau memberi nama itu. Ini konteksnya tidak benar. Karena apa? Ketika dia menjelaskan tentang di sini Tuhan mau memberi nama kepada yang lahir itu nggak tepat kalau dalam penyusunan kata, berarti Yesaya lagi ngelantur mungkin itu. Itu satu. Kedua, ketika mau saya kan dengan menyebutkan kitab. tentang Saya dengan ini kitab yang saya, ya. dikatakan, Saya baca kitab ini, saya bukan baca dari kitabnya gitu. oke, Saya baca dari kitab ini. kitab Anda apakah di tangan saya. Jadi ya, kitabnya begitu mengatakannya Pak gitu. Jadi bukan saya ya. oke. Jangan sekali-kali membuat framing atau isu atau fitnah itu dari saya. Tapi ini murni dari Jadi kitab tadi Yesaya dari siapa? dikatakan, Pak. Yang dari pengertian yang Anda Ini baca, kalau coba ini Anda open translatekan text ke bahasa kasih tahu, Inggris, itu saya mengerti. Hah? Coba omong dulu, nanti bertubuh kan. Ya udah, berarti bukan dari saya Pak. Itu adalah dari Yesaya sendiri. Itu Pak. Kalau dari Yesaya sendiri, bahwa saya nggak apa berani yang saya coba Anda translatekan ke bahasa Inggris tadi, saya mengerti bahwa itu penjelasan untuk anak itu, bukan kata Tuhan untuk anak itu. Itu satu. Kedua, ketika saya mau koreksi memang itu tentang untuk Tuhan. apa yang dilewatkan. Betul, untuk Tuhan, bukan untuk anak itu. Untuk Tuhan lagi apa ya? Benar, kalau Itu ya, tadi Bapak jadi- bilang untuk Tuhan itu El Gibor, Peleoet, Afiat itu untuk Tuhan, memang itu nama-namanya Tuhan. Gitu. Saya ke Rashemo dan menyebut namanya yaitu si Raja Damai gitu. Iya, memangnya di situ dalam pengertian apa? Dalam ayat dari sebelumnya itu ada menjelaskan bahwa yang berbicara ini tentang pengharapan yang diungkapkan Yesaya ini atau Tuhan lagi berfirman. Karena dari latar belakang yang Anda bacakan dari ayat pertama, ini sudah menjelaskan bahwa Yesaya sedang memberi satu gambaran tentang bagaimana keadaan pada saat itu sehingga timbul pengharapan. Ini belum lagi kita bicara apakah ini juga adalah ini ya, tentang apa? Tentang inikah saat itu sedang terjadi ataukah ini adalah pengharapan. Karena dari gambaran itu juga sudah jelas bahwa ini adalah gambaran. Oke, Ya. sekarang kalau mau ditaruh Yesusnya di mana Pak? Di bagian narasi Jangan mana? dulu, bukan masalah Yesus. Saya mau koreksi Sementara Anda itu- ketika Anda sementara mengatakan itu
dengerin. Sementara di sini anaknya sudah lahir, sudah ada Pak, sudah ada ya. Jadi nggak nunggu 700 tahun Oke. Pak. Jadi nggak usah bingung-bingung, Oke. anaknya sudah ada. Sang penasihat ajaib, sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, menyebut namanya. Ini teksnya begitu. Ini saya baca sekali lagi ya. Jadi biar nggak. For a child has been born to us, a son has been given to us, and dominion will rest on his shoulder. Titik koma. Kita kalau perlu lagi Saudara Nandar tolong dikasih kamus KBBI arti titik koma biar dia tahu titik koma. Oke. Ya. Yang jadi pertanyaan begini, apakah memang di dalam Sebentar Pak Yusuf, ini ada kesalahpahaman di netizen TikTok ya. Ini kami dari YCC itu adalah miliknya Mas Juma, miliknya Ustaz Sugi, dan miliknya Julfikar Official juga Andi Celebes. Kami ini ada di Zoom kami relay ke TikTok ya. Jadi kami ini bukan Pak Yusuf. Kami JCC, Yujahidin Cakrawala Cemerlang. Kami hanya merelay. Karena apa? Karena di TikTok hanya cuma 6 orang, sedangkan di Zoom itu lebih dari 100 orang. Jadi untuk memfasilitasi keduanya, saya pergunakan cara ini agar antara TikTok dengan Zoom bisa terhubung. Jadi teman-teman jangan salah paham, kami dari Yayasan Yujahidin Cakrawala Cemerlang, termasuk salah satunya yang ada di dalam JCC adalah Ustadz Juma, Ustadz Sugi, saya sendiri Julfikar Official, ada juga Hadis Celebes, ada juga Unirifa, semuanya itu bagian dari JCC. Demikian ya teman-teman yang ada di TikTok, di live comment TikTok, supaya tidak salah paham. Oke, dilanjut Mas Billy, Mas Juma, dan Ustaz. Ya, jadi anak itu lahir diberikan lambang pemerintahan ada di bahunya, titik koma. Ya, ini terjemahan. Arti titik koma itu berarti tahulah sendiri. Kemudian the wondrous advisor, ya, atau sang penasihat ajaib atau si penasihat ajaib, ya, si penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, called Vaikra Semo Syar Shalom. Itu ini. Jadi the Eternal Father, Bapa yang kekal, menyebut namanya Syar Shalom atau Pangeran Kedamaian. Itu saya bacakan dari kitabnya ya. Kalau Anda punya kitab yang lebih baik daripada Torah, daripada Tanah kami, silakan. Direkonstruksi sedemikian mungkin sehingga bisa saya mengerti dari teks aslinya. Silakan. Oke, saya bisa ini karena kita sekarang sudah mempunyai penemuan baru tentang Yesaya itu yang diperkirakan 150 tahun sebelum Masehi. Apakah Anda sudah mencek itu kesesuaian itu? Itu satu. Kedua, Ya. Kedua, tunggu lihat bahwa dalam pemberian ayat atau nomoran dalam apa? Dalam tulisan-tulisan terdahulu ini baru belakangan. Titik koma pun ini baru belakangan. Jadi begini, apa yang coba Anda mau sebutkan ke saya tentang bahwa penjelasan tentang Tuhan ini tidak berhubungan dengan anak itu? Oke, bisa dimengerti apa yang saya maksudkan? Gampang sekali. Terus. Halo. Ya, gampang sekalinya bagaimana? Putus-putus gimana? Iya, yang bilang gampang sekali bagaimana? Karena Anda coba untuk mau memisahkan tentang penjelasan itu, karena kalau kita mengerti, terus. Ya, sekarang kamu tadi muter-muter ada penemuan baru. Tunjukkan penemuannya. Jadi ketika kamu mau menyampaikan sesuatu harus sudah kuat dulu basicnya atau buktinya, textual proofnya atau perkamennya yang ditemukan, kamu tunjukkan di sini. Jadi kita bisa tahu. Jadi bukan hanya katanya, ya. Jadi siapa yang bisa menampilkan di museum Israel itu tentang Yesaya yang baru ini? Ya kamu kan yang datang dengan frame. Saya nggak ada. Karena apa? Saya ingin meruntuhkan apa yang coba Anda jelaskan. Karena apa?
karena penulisan Kalau nggak ada nggak usah ini. ngomong, mendingan nanti aja kalau Takut. kamu udah punya buktinya, baru balik lagi. Oke, ketika apa kita Oh. mengerti tentang ayat, bahkan ada tanda baca ke apa itu pun belakangan ini. Jadi Anda bagaimana mau berkelit di situ? Betul. Ya kok betul, itu bahaya untuk Anda. Bahwa ketika Anda coba mau Tidak mengatakan bahaya, justru itu, saya- penekanan itu bahwa Justru tidak bahaya. Tidak bahaya. Kenapa tidak bahaya? Karena saya menurunkan level intelijensi saya untuk supaya kamu mengerti, sama seperti para penerjemah Yahudi, supaya orang-orang goim itu mengerti seperti kamu ini. Jadi kami menurunkan level intelijensi kami untuk kalian bisa memahami gitu. yes, oke. Jadi apa nasihat Rajab itu Ketika adalah kamu menurunkan, Tuhan sendiri, ya. begini, ketika kamu menurunkan intelektual Anda, apakah Anda bisa mau menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Karena titik koma, apa tanda Gampang. pengayatan Ini itu. tadi Karena kan- apa dibaca lurus, maka ayat berikutnya itu menjelaskan tentang anak itu, tidak bisa dipungkiri lagi. Kok kamu mau ngotot tentang Dibilang. bagaimana bahwa Terjemahan- ini Allah ini memberikan terjemahan nama yang bikin- kepada anak itu? Kok anak memberikan nama kepada anak? Kok kamu malah kebingungan menggunakan pola bahasa anak memberikan nama kepada anak? Bagaimana? Bukan anak memberikan, Oh, benar. maksudnya Hasim itu memberikan Pak nama Yusuf. kepada anak itu. Sebentar Pak Yusuf, moderator. Nah, makanya ngomong yang benar. Itu kamu ngomong udah nggak konsentrasi di dalam debat ini. Kamu nggak konsentrasi, jadi udah buyar sehingga berkata anak ngomong pada Di handle anak. dulu Mas Ada. Jonathan, di handle. Pak Yusuf tolong silent dulu. Biar Pak Ya. tunggu suaranya. Di handle Mas. Oke. Mana? Ini saya kan Muslim, ya di sini ada Amir JCC ya, Bang Zulfikar Muslim, Akal Sehat Muslim, Bang Ustadz kita Gurunda Juma Muslim, Kurius Moto Muslim. Mungkin saya mewakili teman-teman Muslim yang di bawah juga, yang di live chat. Di situ kan ada Hiyeled Yulad Lanu, telah dilahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saya bertanya nih ke Bang Yosef dan ke Pak Yusuf. Di situ ada jeman abar ya, atau masa waktu yang sudah terjadi. Siapakah anak yang sudah dilahirkan itu? Nah, silakan Bang Nehman atau Bang Yusuf. Bukan Yesus, bukan Yesus, bukan. Pada saat itu sudah dilahirkan. Kalau Yesus ada bukti arkeologinya enggak? Kalau Yesus sudah dilahirkan, silakan. Kita kan mengacu ke dalam bahasa Ibraninya dulu nih, jangan ke El Gibornya, jangan ke abiyadnya, tapi di diksi pertama itu Hiyeled Yulad Lanu, telah lahir atau was born. Nah, ini siapa gitu loh. Kalau Bang Yosef atau Bang Billy mengatakan itu Hizkia, silahkan paparkan. Betulkah Hizkia sudah lahir pada saat itu? Nah, kalau Pak Yusuf mengatakan itu Yesus, betul nggak? Yesus sudah lahir 700 tahun yang lalu sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Silakan. Siapa dulu nih? Oke, Pak sudah. Yusuf Saya atau dulu ya, Pak- saya dulu ya. atau- Sebentar. Oke. Yang di Zoom, permisi dulu dengan hostnya, yaitu Mas Andi Celebes. Silakan Mas Andi. Yang di TikTok, moderatornya Mas Jonathan, biar nggak tumpuk-tumpuk ya. Silakan Mas Andi, dikawal. Mas Jonathan di sana apa memberi kesempatan ke Zoom atau ke TikTok? Silakan Mas Jo. Silakan Ahi Billy dulu atau Pak Yusuf dulu. Siapa anak yang telah dilahirkan itu? Nanti kalau sudah teridentifikasi anaknya, Pak Yusuf maupun Ahi Yosef Nehman boleh memaparkan itu. Kita buktikan nih, benar nggak itu Hizkia atau benar nggak itu Yesus? Betul nggak Yesus sudah lahir di zaman Abraham? Silakan Pak Ya. Bang Yosef dulu atau Billy dulu. Oke. Bang Oke. Yosef dulu atau Yusuf dulu. Silakan, Ya. Bang Billy. Ketika dikatakan ki yelet yulat lanu binitan lanu, bahwa anak itu telah lahir bagi kita. Jadi anak itu sudah ada pada waktu itu. Ya, dengan kata apa? Dengan kata telah lahir, sudah ada anak itu. Nah, rentan waktu dari Ahaz ke anaknya dengan Yesaya itu sangat dekat sekali. Di dalam komentar Rasi dikatakan bahwa pada waktu itu umurnya Ahaz sudah 30-an. Coba dia belum menggantikan bapaknya yang akan mangkat nantinya, dan dia akan sebagai penggantinya. Nah, kalau anaknya sudah lahir dengan kata yulat, dan kata yulat disematkan juga di dalam kitab-kitab yang lainnya adalah bentuk lampau, sudah lahir, sudah ada.
Jadi anak itu sudah ada gitu. Ya begitu. Jadi anak itu siapa? Hizkia. Dari mana kita bisa tahu Hizkia? Karena pengganti daripada Ahaz adalah Hizkia, yang pada waktu di zamannya ada kedamaian. Begitu. Lanjut. Oke, jelas ya. Menurut Bang Billy, sesuai dengan kaidah bahasa Ibraninya, hi yeled yulad lanu. Sebentar, saya baca ayatnya dulu. Sebentar, izinkan saya baca ayatnya dulu. Mana tadi? Hi yeled yulad lanu ben nitan, ya, lanu. Nah, jelas ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Billy sesuai dengan kaidah bahasa Ibraninya yang saya pelajari selama 2 tahun ini. Sekarang silakan Pak Yusuf. Bagaimana Anda menanggapi gramatikal Ibrani bahwa ini adalah jeman abar atau pasten atau di dalam bahasa Arab fi'il madi? Silakan, Pak Yusuf, bagaimana Anda memahami ini? Bang Hande, saya masuk Bang Hande. Begini Pak Yusuf, kalau Anda mengatakan itu Yesus, silakan terangkan, silakan. Oke. Kalau Yesus. Oke. Saya tadi belum mengusung tentang ini adalah nubuatan bagi Kristen, tidak. Tetapi saya coba untuk mengkoreksi Yahudi ini. Ketika dia mengatakan itu, satu, kita bahas baik-baik. Ketika Yesaya dari pertama sudah memberi gambaran latar belakang kenapa ditulis telah Pertanyaannya lahir. nggak dijawab itu. Pertanyaannya. Tunggu. Lurusin dulu Mohon maaf ya, pertanyaannya. Pak Yusuf. Jawabnya sesuai dengan pertanyaan. Sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya Jadi, apa? saya bertanya ke Pak. Pertanyaan apa? Mohon maaf ya, Pak Yusuf, di Oke. call dulu sebentar saja. Ini kan kita dilihat oleh banyak orang gitu, biar teredukasi teman-teman. Ada asas kemanfaatan di sini. Saya bertanya kepada Bang Billy sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani, hi yeled yulad lanu benitan, ya, lanu. Nah, itu sesuai apa yang saya pelajari saat ini. Itu ada jeman abar, sesuatu yang telah terjadi, atau fi'il madi. Jadi kalau dipahami sebagai Raja Hizkia sesuai dengan gramatikal bahasa Ibrani. Tetapi saya juga bingung kalau ayat itu dipahami sebagai Yesus. Karena Yesus sudah lahir 700 tahun yang lalu sebelum dilahirkan oleh Bunda Maria. Silakan. Oke, sekarang saya bicara dari kekristenan. Begini, dari sudut pandang kacamata kekristenan bahwa hal ini dilihat sebagai nubuatan. Kenapa dikatakan nubuatan ketika dikatakan telah lahir? Karena apa satu menjadi pertimbangannya, yaitu bahwa Hizkia yang dianggap Yahudi pun tidak dapat memangku semua kriteria yang ada di dalam Yesaya. Itu satu. Kedua, ketika hal-hal ciri-ciri yang ada yang diberitakan Yesaya ini yang coba dimengerti dari sudut pandang kekristenan, melihat kehadiran Yesus ke dunia. Jika dalam penggunaan frasa kata atau dalam penggunaan katanya telah, ini bukan mau menunjukkan bahwa orang Kristen menganggap nubuatan ini adalah betul-betul gambaran yang ini ya, yang nyata, tetapi ini nubuatan, yaitu sesuatu gambaran. Kristen menganggap ini adalah gambaran yang diberikan Nabi Yesaya tentang Mesias itu sendiri. Oke, kalau dari sudut pandang ini, maka dalam hal keimanan Anda tidak mungkin mengotak-atik iman Kristen, karena iman Kristen adalah kepunyaan Kristen. Tetapi yang saya soroti tadi, ketika Anda seorang Yahudi yang coba menerangkan ini, dan saya coba untuk mengkritisinya, walaupun di luar pertanyaan Bang Nandar, saya coba untuk mengatakan bahwa ketika Anda menerangkan tentang latar belakang, ini saya menuliskan ini, sudah memuat pengharapan. Ketika pengharapan langsung telah tiba, ini ada suatu proses jangka, ada masanya. Jadi tidak mungkin ini mau mengatakan bahwa dari pengharapan ini telah tiba, telah lahir. Ini suatu yang agak sedikit kita mesti perhatikan tentang apa sebenarnya yang menjadi gaya bahasa Yesaya dalam menyampaikan ini. Yesaya itu bukan hidup pada zaman kita dengan kerangka berpikir kita zaman sekarang. Itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan ketika kita mesti mengamati
suatu karya yang terdahulu. Oke ya. Oke, Yusuf. Ya. Ya, silakan Mas Billy. Ya, silakan yang dari TikTok. Ya, sip. Oke, terima kasih. Saya jadi bingung sendiri ya. Itu dalam kaidah bahasa Ibrani-nya itu iyeled lanu benitan lanu ya. Sudah lahir, sudah dilahirkan gitu loh. Kalau menubuatkan otomatis bukan jeman abar kalau di dalam kaidah bahasa Ibrani, tetapi harusnya jeman atid atau dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari gitu kan. Karena kalau saya lihat bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ini ada kemiripan begitu. Kok bisa apa yang tertulis ditentang dengan sesuatu interpretasi atau penafsiran, Pak? Sedangkan ayatnya tadi sudah disampaikan sampai 5 atau 6 kali oleh Bang Billy. Dari ayat ke-1 sampai ayat ke-6 sampai ayat ke-7 itu semua berkorelasi, bahkan tadi Bunda Juma juga sudah menjelaskan ya bagaimana kehebatan Raja Hizkia dan seterusnya yang dapat menghancurkan pasukan yang jumlahnya sangat besar, makanya disebut sebagai Sarsalom. Ini sesuatu yang sudah terjadi. Kok bisa kemudian diinterpretasikan atau mohon maaf mungkin bahasa kasarnya diasumsikan sebagai nubuatan. Nah, kalau sebagai nubuatan harusnya akan lahir. Nah, ini mungkin saya juga bisa menangkap ya. Akan lahir seorang putra misalnya ya. Itu bisa nyambung ke situ, ke Yesus. Tetapi ini sudah dilahirkan loh. Hiyeled yulad lanu benitan lanu. Nah, itu sudah dilahirkan. Nah, itu yang diterjemahkan oleh American Standard Bible. Jangan juga King James. Dia menerjemahkan dalam bentuk past tense dan present gitu. Nah, sementara itu sudah ada. Jadi pertanyaan akhir itu sudah dijawab oleh disolusikan oleh mereka dengan future tense kan will be born. Udah ada. Itu salah satu teknik untuk memperbaiki apa yang salah gitu. Dan karena udah terlanjur salah ya udah will be born saja gitu. Ya itu yang saya bingungkan Bang Billy. Soalnya di sini kan sudah dilahirkan begitu. Kok bisa jadi nubuatan? Brother. Ya, coba kita buka New American Standard Bible. Aduh. Bisa izin dari Jum di sini ada punya Anggatora dari Jum, bisa diberikan porsi bicara, ada punya Anggatora di sini. Di Jum bisa. Iya. Saya mau sapa dulu Nekman. Pak, izin dulu ke pengelola TikTok. Izin boleh Nandar? Ya, silakan. Ya silakan, Pak. Silakan. Apa di sini ada Bang Moto, ada Guru Najuma, ada Ustadz Sugi mau menambahkan dulu sebelum dilanjut dengan siapa tadi? Pujangga apa? Pujangga Tora. Ini ya. Apa tadi? Pujangga Tora. Nambahin sedikit ya. Tes. Iya. Silakan biar nggak nganggur yang ada di sini. Ada suara saya? Ada Bang Moto. Silakan. Oke, saya tambahin sedikit ya. Kalau itu dipaksakan ke Yesus, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dikatakan begini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini berulang kali disindir sama Bang Billy loh. Kapan Yesus jadi raja di dunia ini? Karena yang dijanjikan di sini, seandainya ini dipaksakan untuk nubuatan, ya, ini yang dijanjikan gitu ya. Kalau dipaksa untuk nubuatan, ini adalah kerajaan real sebagaimana kerajaan Daud. Sementara kita tahu Yesus bukan raja di dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 36, ketika Yesus ditanya, apakah kamu raja? Dijawab oleh Yesus, aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membela aku saat aku diserahkan. Gagal Yesus bukan raja di sini. Kemudian ada pengakuan begitu? Ada ayatnya begitu? Ada. Yohanes 18 ayat 36, aku bukan raja kata Yesus. Oh ya, udah berarti jelas.
Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib. Kapan Yesus disebut penasehat ajaib? Yang kedua, Allah yang perkasa. Padahal ini tadi Bang Willy sudah menjelaskan, ini bukan ditujukan kepada manusia, tapi itu kepada Tuhan itu sendiri. Nah, tapi kalau mau dipaksakan juga itu untuk Yesus, kapan Yesus disebut Allah yang perkasa? Bapak yang kekal, Raja damai. Kapan? Itu nggak terjadi pada Yesus. Besar kekuasaannya. Kapan Yesus mempunyai kekuasaan? Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini nggak terjadi sama Yesus. Sekarangnya itu kan sendiri gitu loh. Sekarangnya itu kan berarti ada rentan waktu, sekarang sampai ada rentan waktunya. Iya betul. Berarti kata sekarang itu semenjak kata-kata itu diucapkan, hal itu sudah terjadi, seharusnya seperti itu. Very smart, ya, very tapi kalau smart. dipaksakan untuk Yesus juga nggak ketemu. Apalagi kalau nanti kita kaitkan dengan Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma, bukan begitu Bang Billy? Iya, betul. Nah, Dari kemudian kalau kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Yesus nggak mulihin apa-apa di Yerusalem. Dan tidak memenuhi nubuat sebagaimana yang diharapkan Yahudi. Nah, orang Kristen mengatakan bahwa dia menunggu Mesias itu untuk menebus dosa bagi bangsa untuk Kristen. Sementara orang Yahudi tidak pernah berharap adanya seorang Mesias yang menebus dosa mereka. Karena bagi Yahudi itu sudah cukup dengan pengorbanan hewan untuk menebus dosa-dosanya. Betul? Betul Bang Billy? Tidak perlu untuk yang binatang darah-darah itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Tapi kalau dosa yang disengaja, untuk pendamaian, untuk pengampunannya, cukup kita mengaku dosa kita dan tidak mengulangi lagi, bertobat. Intinya bertobat. Intinya tidak punya pemahaman bahwa dosanya akan ditebus oleh orang lain sebagaimana yang dipahami Kristen ditebus oleh Yesus gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Gagal sudah. Oke, terima kasih. Jelas ya. Jadi di situ kan lambang pemerintahan ya, authority ya, ada otoritas. Otoritas tuh ngomong apa sih? Ngomong soal pemerintahan. Jadi memang ada pemerintahannya, ada sistem kerajaannya yang nyata gitu. Ada pujangga Tora sepertinya menguasai Tora, bisa dikasih izin dari Jum ke sana, bisa? Diulangi Mas Andi. Tutup tadi. Ada pujangga Tora di sini, bisa dikasih kesempatan pujangga Tora untuk bergabung ke sana, Bang Yo. Silakan ngomong aja dari situ Bang Andi. Silakan pujangga Tora, monggo. Ya, terima kasih brother. Saya mau sapa dulu sama sahabat saya, saudara saya nih, Nekman, Billy, Erfto, brother. Ya. Brother, Ya, kayaknya saya sudah dengar ya, tapi ada yang saya tidak membela keduanya, tapi saya mau dari tengah-tengah. Begini, itu tadi dibahasnya kan dari kata per kata ya, ada kata yelet, tapi yang dibahasnya ini yikra. Yikra itu adalah masa yang akan datang. Nah, saya tidak membela keduanya. Jadi ini adalah betul tadi sudah disampaikan oleh Brother Nekman, itu adalah tentang atribut Hashem ya. Nah, itu yang yikranya itu di dalam bahasa di dalam Yesaya 9:5 itu ada kata vayikra. Kalau seharusnya dia kalau memang itu yelet yalut ya, itu akan menjadi yikranya bukan menjadi yikra tapi karau gitu. Jadi kalau ada lagi. Jadi gini, benar-benar dilekat sekarang ini Hizkia, maka bukan yikra lagi tapi karau gitu. Jadi vaikrasemo ya, and was called, artinya itu bentuknya lampau. Kita lihat bagaimana Brother James menerjemahkan tepat sekali. Kita lihat bagaimana King James tepat sekali menerjemahkan Waikra atau memanggil namanya dengan bentuk lampau ya, called bahasa Inggrisnya. Bagaimana King James menerjemahkan kata Waikra itu dengan sangat tepat, yaitu past tense. Coba tolong dibuka Akhi Nandar, Imamat 1 ayat 1.
Apa itu? King James dah. King James. Siap. Saya bukakan dulu ya. King James, Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dengan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Enggak, dalam bahasa Inggrisnya nih, bahasa Inggrisnya juga jadi bisa ketahuan ininya. Imamat 1 ayat 1 ya. Iya. Oke, King saya James. bukakan dulu. King James. Ya, ini King James ini. Buka, biar kasih lihat biar jangan kita dia bilang kita berkolaborasi lagi. Ini King James Bible. Ini and Adam. Bang Andi, saya permisi And dulu ya. Adam knew his wife and she conceived. Oh itu Waikra bukan Kejadian. Oh enggak, Baiklah. ini ternyata belum aku ini ya. Waikro. Ya. Ini sudah aku ini sebenarnya, tapi kok enggak berubah ya. Kalau di sininya sudah aku ketik ini. Mas Nandar, coba saya bantu. Ya, silakan. Kelihatan ya, King James. And the Lord Nah, itu. called. Pakai id bentuk Oke. lampau. Betul. Sekarang kita lihat Ibraninya. Boleh. Ibraninya Wayikra El Moshe. Oke. Wayikra juga. Jelas. Berarti tadi siapa namanya tuh Pujangga Torah Pujangga. itu salah ya. Iya. Karena King James-nya juga menerjemahkan itu dengan bentuk lampau called. Kalau mau bukti lagi ada 2 kali bukti. Yesaya 21 ayat 8. Yesaya 21 ayat 8 juga then he cried ya dengan bentuk lampau juga. Dengan Yesaya 36 ayat 13 Bentar, juga. kita ini kan berbicara. Jadi sudah jelas bahwa Bentar, brother. Ini kan saya berbicara Wayikra juga nih. grammar ya, brother ya. Saya berbicara dengan grammar. Yikra itu adalah dia bentuk ketiga dari sama seperti Vayilet itu kan bentuk ketiga. Dan ini bentuk ketiga future. Oh, tapi Pujangga ini sini verb-nya verb konsekuensi nih kalau kamu belajar. Verb-nya ini verb konsekuensi nih. Vayikra, itu dan Vayikra. Kata asal kan ini kan soresnya kan kara ini. Bukan hanya dan. Verb itu bukan hanya dan, tapi ada verb konsekuensi namanya kalau kamu belajar. betul sekali. Betul. Kamu nggak belajar gramatikal, ini bukan verb itu bukan hanya sekedar dan, tapi ada verb konsekuensi namanya. Kalau kamu belajar gramatikal Ibrani. Verb-nya itu akan ada di belakang. Iya. Dia bisa ada di depan, ada di belakang. Tapi Oh, ini kan soresnya kara. Ini kan gini. Ini kan soresnya kara. arah Gue fresh dan Vayikra. kalau di sini verb-nya ini tuh verb konsekuensi berarti masuk dalam pola. Oh, kamu belajar gramatikal nggak Ibrani? Iya, kara itu bisa begini, brother. Kara itu ya, kalau dia dikasih misalnya kalau kara dia menjadi itu sudah menjadi lampau. Nah, ini kan menyebut kepada Vayikra dan itu. Lihat setelah vav itu ada iot bukan y ya, tapi y. Vayikra. Bukan yekra. Beda, brother. Yikra. Iya, makanya verb ini masuknya kalau dalam rumus gramatikal, verb-nya ini verb konsekuensi namanya. Tanya deh sama yang Tetapi itu bacanya y. ini deh kalau nggak sama itu akhir dulu coba tanya. Tanya aja. Tapi yikra itu future tense. Iya benar itu. Betul, konsepnya begini. Ya udah, sekarang gini aja lah, Dan saya ngambil tengahnya, brother Nekman. Saya mau ngambil tengahnya supaya enaknya sudah juga konsultasi dengan rabi-rabi. Jadi begini, rabi-rabi itu mengambil tengahnya, ya biarlah kalau memang mereka menganggapnya ini sebagai untuk artinya implikasi untuk Yesus ya, monggo gitu. Tapi kalau memang secara historikal memang itu untuk
Oh, nggak ada rabi yang bilang, nggak ada rabi yang ngomong ini implikasi bisa ke Yesus, nggak ada. Rabi mana gitu, rabi mesianik mungkin. Rabi siapa tuh? Rabi siapa? Ngaco aja nih. Rasi juga nggak menerjemahkan itu. Rasi HKM, ke brother. Hizkia kalau Rasi saya lihat. Saya pernah berdiskusi dengan HKM, jadi ini dia mengatakan dia silakan kalau dia Kain siapa? Yesus. Nama rabinya siapa dari SKY? HKM Nah, Otoritatif siapa? Rabi siapa dari saya SKY? mengambil tengahnya ketika Kristen ini menganggap itu sebagai nubuat, itu hanya implikasi, enggak salah gitu. Jadi secara hidup Dia nggak tahu. Bro, kalau ngarang yang kelewatan lah. ya gitu, Ezekiel. Itu saja. SKM Indonesia itu rabinya Tovia Singer, mampus nggak lo? Iya, benar. Sofian Singer menerjemahkan itu ke Hizkia itu. Lah itu Ya, saya sudah morinya itu Akhibili itu. Gimana sih? Kalau ngomong Topia Singer gimana sih? Aku mau nanya Pujangga. Anda kan netral nih, Pujangga. Anda kan netral. Pujangga. Anda kan netral. Ini menurut Anda ini kepada Yesus apa bukan? ya kalau sejarah ini untuk Hizkia. Sejarah Udah Hizkia udah selesai. secara implikasi. Oh cakep, udah bagus. Berarti kamu tuh termasuk orang yang benar. Loh, bukan, saya bilang tengah-tengah. Secara implikasi itu seperti di dalam Ya, Tehillim, coba baca Tehillim. Nah, dia mau pakai standar ganda dia. Secara sejarah untuk Hizkia, tapi kalau mau diterjemahkan dinubuatkan untuk Yesus juga nggak apa-apa, itu standar ganda namanya. Standar ganda. Saya luruskan sedikit boleh. Tunggu. Oh, silakan. Boleh. Untuk di Zoom silakan Anda Iya. standby dulu. Untuk di Zoom silakan Anda standby. Untuk di Zoom standby dulu. Lanjut. Teman kita yang dari Zoom ini yang membawa kata Taurat di akunnya, ya kan? Saya aja yang belajar cuman 1 semester bahasa Ibrani, meski nggak lulus dari More Yonatan Nandar. Dari kata nitan aja kita udah paham kok bahwa dalam Ibrani itu berbicara mengenai masa lampau. Artinya sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya Anda ingin memaksakan berada di tengah, saya harap Anda itu, maksud Anda berada di tengah itu antara Hezekia dan Paulus, jangan ke Yesus. Karena kalau Yesus sangat tidak pantas. Kalau Paulus Anda katakan Raja Damai yang mendamaikan antara orang-orang Israel dengan Romawi dan Yunani pada masanya Paulus, mungkin lebih pantas gitu loh. Meski kemudian Paulus itu dianggap dulu sebagai Abu Dazara yang menajiskan tempat ibadah orang Yahudi kan membawa orang-orang Yunani masuk ke dalamnya. Tapi satu hal yang mesti saudara paham, Yesus sama sekali tidak pernah melakukan pembantaian. Paulus dengan jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, beliau ramai menganiaya jemaat-jemaat. Beliau membasmi pengikut-pengikut yang mengajarkan hukum Torah. Jadi kalau Anda berada di tengah, itu di tengah antara Hezekia dengan Paulus. Apalagi Paulus itu, asal Anda tahu, dia mengaku sebagai bapak. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi jangan bawa Yesus. Yesus nggak cocok sama sekali. Nggak ada sedikit pun. Ya nggak ada sedikit pun. Kalau dikasih nilai antara 1 dengan 10, dia mendapatkan angka 1 pun nggak bisa. Tapi kalau Paulus, ini tepat. Anda boleh berada di situ, dan raja yang dimaksud dalam Yesekia 9 nomor 6, boleh Anda dudukkan kepada Paulus, demi untuk melanggengkan agama Anda. Itu lebih pantas. Pertama, dia pernah membunuh, dia menganiaya, dia menangkap orang, ya. Lalu kemudian menzalimi murid-murid pengikut Tuhan katanya. Lalu kemudian dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Bapak. Bapak yang perkasa, itulah Paulus. Bapak yang kekal, boleh juga Anda nobatkan kepada Paulus. Kenapa? Karena ajaran Paulus dari abad pertama sampai sekarang masih ada, yaitu mengajarkan menyembah kepada manusia. Demikian. Bentar dulu, izin dulu. Untuk yang di Zoom izin dulu, di sana pengendalinya. Bang Yo, silakan Bang Yo. Ya, gimana Ustaz Ji? Kasih di Zoom.
Silakan. Monggo, Ya, silakan. Silakan. Kasih komentar boleh sedikit. Sebenarnya enggak nyambung ya tadi Brother Cuma mengatakan Paulus ya. Paulus itu saya tahu sejarahnya Paulus itu ada nanti. Sebenarnya saya kenal dekat dengan Nekman ini, brother saya ini. Jadi begini, kita ini kan membahas tentang apa itu Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesaya 9 ayat 5 itu kan adalah sesuatu ketika itu Elohim, El itu memang ditujukan kepada Hizkia itu El. Jadi sama seperti Mose disebut sebagai El atau Elohim, sama seperti Hizkia juga disebut sebagai El atau Elohim. Namun di situ disebut sebagai El ya. Dan banyak yang lain disebut sebagai El juga. Dan namun kalau kita ini kan saya melihat kekristenan mengacu pada Mazmur 119 ayat 102. Jadi penulis-penulis itu mereka mengimplikasikannya kepada Yesus, yaitu kan sama saja semua orang berhak memperkenalkan ayat itu kepada siapapun kan hak mereka, tapi kan tepatnya secara historikalnya begitu. Nah itu kan hak semua sekte. Jadi Kristen itu saya memberitahu Kristen itu adalah sekte dari Judaism Parisi semuanya ya. Judaism Parisi karena Yesus itu juga dari Parisi semuanya. Gitu ya saya sampaikan. Jadi apa namanya ya apa mau dipertengkarkan sesama Yahudi bagi kami nah penting ya, itu kan artinya ya saya hanya menyampaikan sejarah dan itu kan kalau memang itu dianggap sebagai ya saya hanya mengatakan seperti Nekman tadi itu memang semo tapi saya mengambil bahasa gramatikalnya yikra bukan yekra. Itu bentuk future tense dan itu dikatakan ya akan disebutkan anak itu sebagai bapak Abiyat ya, Abiat. Jadi ya ambil tengahnya, bagi saya ambil tengahnya supaya kita sama-sama merangkul bahwa yang terbaik lah. Gitu. Ya, terima kasih Pujangga Arwah, Pujangga Torah kok Pujangga Arwah. Saya kira cukup ya. Ini saya perkenalkan di TikTok ya, TikTok khususnya. Yang di TikTok ini kami sedang merelay ya dari Zoom. Dari Zoom itu berbagai narasumber, banyak kekristenan yang mampir di sini. Tadi sebentar saya lihat itu ada Luga, ada Pak Yusuf, dan juga nanti ada beberapa kekristenan yang masuk ke dalam Zoom. Nah ini kita transfer ke dalam. Terima kasih ya berarti saya mau pamit dulu ya. Iya silakan. Nah itu tadi yang berbicara itu Pujangga Torah gitu ya, sedang memberikan narasi di sini. Silakan Bang Yo di handle dulu. Ya. Coba teman-teman, terima kasih. Dinda Yonatan. Silakan. Ya, sedikit kawan-kawan. Ini tolong dicatat menggunakan tinta emas. Tadi teman kita itu mengakui bahwasanya Kristen itu berasal dari sekte Parisi katanya. Nah, itu dia. Sedangkan di dalam kitab mereka Matius 23 nomor 15, Yesus konon berpesan dan mengatakan dengan ultimatum yang masih ada sampai sekarang, celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Terjawab tadi itu, dia mengaku. Terjawab itu. Berarti agama yang dibentuk oleh orang Parisi jelas adalah ajaran Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ini tolong dicatat ya, pakai tinta emas, dibingkai. Demikian. Masya Allah, luar biasa nih, kena tampol lagi ya. Terima kasih. Jadi perpisahan antara orang Yahudi dengan orang Yahudi juga yang percaya Yesus adalah Mesias. Jadi awal-awalnya itu terjadi di zaman Yohanan bin Zakkai pada waktu itu ya. Dan mereka yang percaya Yesus sebagai ini belum ada Kristen ya. Jadi Yesus sebagai Mesias akhirnya dikeluarin, di ekskomunikado. Jadi diputus hubungan. Jadi nggak boleh lagi berbakti di sinagog. Akhirnya mereka
meniru bangunan-bangunan yang ada seperti di sinagog. Gitu. Ini menurut sejarah, buku sejarah yang tulis oleh Profesor Max L. Dimon, ya, menurut sejarah. Jadi mereka dikeluarkan. Jadi sebenarnya itu bukan dari sekte Kristen, bukan sekte Yahudi. Ya. Kata Kristen muncul kalau nggak salah di kitab Perjanjian Baru, di mana tuh saya nggak tahu. Kata Kristen pertama kali muncul, ya. Jadi awal-awal. Para Rasul 11, Bang. Iya. Di Antioquia mereka pertama disebut. Nah, itu. Kristen. Jadi awal-awal di zaman Yohanan bin Zakkai ini perpisahan antara orang-orang Yahudi yang percaya kepada Hashem dengan orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias awal-awal, ya. Mereka nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, enggak. Sama seperti Ebionit, ya. Ebionit juga nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau sekarang sama seperti Saksi Yehova, gitu. Iya. Sepertinya di Zoom. Dan itu yang Sepertinya gimana? di Zoom OT-nya kabur ini, Bang. Di TikTok juga nggak ada OT-nya, kabur semua ini. Oke, lanjut Pak Imam. Berat, pembahasan ini berat nih. Berat. Iya, Kegiatan berat. dan yang diuraikan oleh Morebili tadi itu benar itu. Di dalam kitabnya mereka itu masih terekam sampai sekarang. Bahwasanya Sesuai konteks, kisah Ibrahim. para ya, Sesuai konteks, sesuai gramatikal itu yang diterangkan itu. betul. Nggak meleset sama sekali. Enggak, Sementara Kristen- ini akhi yang termasuk di awal mulanya perpisahan antara Kristen, ya, bukan Kristen sih awal mulanya tuh. Jadi apa yang diterangkan oleh Morebili itu benar adanya, dan itu juga berlandaskan terhadap kitab mereka sendiri. Di dalam kisah para pengarang di bab 21 nomor 28, di situ dikatakan, hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci ini. Memang betul, dari masa itu memang Paulus ini sudah ditegur dan dianggap sebagai penyesat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisah para penulis, ya, 23 nomor 12, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan ataupun minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini data di kitab mereka loh itu. Itu sangat jelas. Silakan. Luar biasa. Mantap, Bunda gimana? Ya, bagaimana? Iya, jadi yang disampaikan Morebili itu tepat sekali. Makanya tadi mau ditaruh di mana? Kalau itu di Yesaya 9 itu mau ditaruh di mana? Makanya nggak ada yang pintar nih, yang bisa menerangkan dengan baik secara tekstual, gramatikal bahwa itu mau ditaruh di mana dia. Lambang pemerintahan itu kan berarti ada pemerintahannya, ada otoritas, govern bahasa Inggrisnya, ada governmentnya. Sebenarnya tadi kata Akhi Zuma, ya nggak ada kerajaannya. Jadi sebagaimana bisa disematkan, kasihan mau taruh di mana dia gitu. Iya, ini Makanya Betul. mereka kelak akan diusir, Bang. Diusir, mereka dianggap sebagai penjahat oleh Yesus sendiri. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Tadi Kalau Mengajar- izin dari Zoom boleh? ya, silakan Mas Andi. Kalau saya lihat teman-teman selama ini berdiskusi untuk Yesaya 95 ini ya, ini pemaksaan luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat, tidak bisa dibenarkan oleh akademis, tidak dibenarkan dengan kajian ilmiah, tapi hanya didesak oleh doktrin, pokoknya harus Yesus yang dibuatkan di sana. Tapi dalam diskusi, dalam menelaah dan membedah, tidak satu pun teman-teman Kristen berhasil meyakinkan isi hatinya bahwa saya ini keliru, tapi tetap ngotot, dan dalam penjelasan di tengah-tengah perjalanan akhirnya kabur satu persatu. Makanya lain kali kalau topik ini diangkat, ya sulit untuk ada teman-teman Kristen yang mau naik, karena kalau dia naik akan menjadi bahan tertawaan. Itu sih dari saya. Terima kasih.
Jadi Yesaya 7 udah batal ya. Yesaya 7 udah gagal, enggak baik secara sejarahnya juga gagal, apalagi teks udah gagal. Yesaya 8 gagal, Yesaya 9 gagal. Tinggal Yesaya 53 ini favorit. Ya, sepertinya Bang Juma terpental ini ya. Mungkin gabung di JCC ini, mungkin gabung di Zoom. Sepertinya terpental, mungkin entah jaringan, entah apa ini. Tapi nanti kayaknya mau masuk ke Zoom. Ya ini ya untuk Mas Yo. Oh iya Pak Jo. Ini berhubung nggak ada Oten dan kita live-kan di YouTube. Untuk menghindari monolog, yang di JCC akan saya akhiri dulu live-nya. Nah nanti sebentar lagi JCC official juga akan live di TikTok. Ya buat teman-teman silakan nanti ikutin aja di sini. Karena ini untuk memancing Oten supaya masuk ke dalam JCC official yang di TikTok. Bentar dulu Pak Jul. Ya. Pak Jul, ada pertanyaan dari sini untuk Bro Billy yang sebagai narasumber. Boleh dong dari sini? Boleh nggak? Ya, mungkin terakhir ya, soalnya saya juga mau pulang nanti beralih ke JCC ya. Atau nanti pas di JCC saja deh. Ya boleh deh. Di JCC mau live. Kak, satu aja satu ini sebelum nih. Ini momen yang paling penting nih. Oh, silakan. Iya. Bro Billy, didengarkan suaraku. Ya. Sebenarnya itu tanah itu Torah NPM Ketubim itu sebenarnya milik siapa sih? Tolong dijawab jujur dong. Silakan. Ya, Torah diberikan oleh Hashem kepada Bani Israel. Penulis daripada yang diberi itu Hashem memberikan wahyu, inspirasi kepada kitab para nabi yang adalah orang Israel. Yang menulis kitab Ketuvim juga adalah Raja Daud dan Salomo dan sebagainya, itu merupakan orang Yahudi. Jadi ya, yang jawabannya ialah itu diberikan semua kepada Bani Israel. Oke, bisa nggak itu dikatakan sebagai perjanjian lama? Enggak lah, karena kalau perjanjian lama berarti ada yang baru. Oke. Ya. Terus kok? Jadi ketika dikatakan perjanjian lama berarti ada yang baru. Oke. Terus kemudian serius saya mendengarkan yang tadi kita bicarakan ini adalah nubuatan ke perjanjian baru yang ada sekarang itu loh, yang kita lihat di PB itu. Ada hubungannya nggak sih? Ya, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan mereka juga atau menuduh mereka, karena mereka diajarin oleh kitabnya tuh nyambungnya ke sana. Sebentar Mas Adi, gitu. ini yang Tuh, di TikTok nggak dengar suara kita ini. Nah, ini ada Bang Juma gabung di kita ini di JCC, nanti biar Mas Juma menjelaskan. Yang teman-teman di TikTok pada mencariin Mas Juma. Meluruskan pemahaman tanah itu di jalur yang tepat secara biar Bang Juma yang berbicara. Gitu. Satu lagi. Penasaran, satu lagi Pak Jul. Izin Pak Jul, dibuka audionya ke sana. Ya, sudah. Satu lagi. Eli lama sabakta. Ini apa hubungannya dengan Mazmur 22 nomor 2? Ngaco itu. Ya, itu teksnya juga salah sebenarnya kalau mau pakai di dalam Mazmur. Itu teksnya bukan Sabatani tapi Azaftani ya. Jadi beda itu. Dari situ juga udah berbeda. Nggak nyambung ya? Pakai Aramaik saya nggak nyambung, dan memang itulah selalu diambil. Jadi mereka juga nggak bisa kita salahin karena kitabnya menulis tuh ini ada di sini loh di kitab Yesaya, ini ada di kitab Mazmur loh, ini ada di kitab sini. Tapi kita berhasil menggagalkan semua panah-panah yang menuju kepada tanah yang merupakan dikatakan sebagai penggenapan dari seseorang. Ternyata salah, tidak kepada yang ada di TikTok, Mas Andi. Oke, terima kasih. Terakhir, kenapa tuh Moto ketawa? Ada apa? Penggabungan kayak orang Jaksel gitu, kayak dia ngomong Inggris Indonesia karena Elinya itu Ibrani tapi Sabaktaninya itu Aramaik. Tes. Ya, silakan Mas Juma. Saya ngomong dari tadi nggak denger ya. Tes. Dengar Pak De. Dengar Ustaz Sugi. Bang Moto malam ini tuh puas. Kenapa? Karena dia bisa menyobek Oten. Puas. Bisa aja Ustadznya ada Ustadz aku nih, ada Ustadz Sugi, Ustadz Nandar, ada Akhi Billy.
Bang Yuma sudah bergabung di Zoom sekarang. Wah, serem banget nih kalau kita muncul kayak Derion, nggak akan berani naik kayak Derion nih. Silakan Mas Juma. Iya. Ini ada Saya hijrah dulu ke sini, soalnya saya kok tiba-tiba terpental. Katanya saya dihapus dari live. Oh, enggak lah, masa saya hapus Ustadz Juma sih? Enggak, ini ada pemberitahuan dari TikTok, saya dihapus dari live karena alasannya Anda belum mandi. Kok bisa kayak gitu ya? Iya, TikTok kayak gitu. Di Bennett itu, Ustadz. Oke, di sini aja Mas Di Juma. Bennett itu. Mas Juma di sini aja. Enggak apa-apa, bisa saya transfer kok. Silakan dilanjut Mas Juma. Itu Harus ada punya yang, akun cadangan. Ustadz Itu ada harus yang- punya akun itu cadangan. ada yang lapor ya begitu ya? Iya. Ada. Iya. Oh, Dihapus. berarti gue sering dong. Tadi juga gue gitu. Iya, makanya Dihapus saya dari sarankan Ustadz Juma bikin channel cadangan Ustadz Zi. Minimal 3. Biar kalau yang satu di Bennett ada cadangan, saya aja 3. Ya, maksudnya ngapain dilapor coba? Kebenaran itu diungkap aja, kenapa? Kan sederhana kebenaran itu. Karena mengancam. Karena itu sangat mengancam. Udah pasti banyak yang goyang itu ketika kita tunjukkan bukti tekstual. Akal sehatnya sudah mulai berjalan, merayap. Wah, kayaknya bener juga nih, kayak begitu. Iya, benar. Benar Ustadz Juma, apalagi banyak yang memualafkan ini. Mereka tergoncang sampai tadi ada yang memfitnah. Wah, itu katanya Oten ini serempak itu memfitnah Ustadz Juma dengan mengatakan bahwa termasuk si Sajer. Iya, tadi ada Bu Yuni juga nih. Tadi ada Uniripa sama saya, tiba-tiba ada Bu Yuni masuk. Katanya, bener nggak Ustadz Juma bilang Nabi Muhammad adalah Allah? Saya kaget, mana mungkin gitu. Aduh. Itu mungkin diklarifikasi Ustadz Ji, mumpung di sini ada. Ya udah, saya udah sering klarifikasi itu udah sering. Tapi nggak apa-apa. Jadi sama seperti yang diterangkan oleh Moribili tadi. Tak ada yang kemudian sifat itu kembali kepada esensi sang pencipta. Esensi sang pencipta itu kekal, maha perkasa, meraja damai, juru keselamatan dan seterusnya. Oleh karena sifat yang dimiliki oleh sang pencipta itu kemudian mengutus utusannya inilah yang disebut raja damai. Makanya Islam itu disebut agama yang dibawanya itu disebut Islam. Ya, makanya disebut Islam karena itu adalah damai sejahtera. Mendamaikan segala sesuatunya yang kemudian ujung-ujungnya merujuk kepada keselamatan. Nah, kalau mereka memaksakan kemudian bahwa Yesus itu adalah raja damai, raja ini, raja itu dan seterusnya, terkait dengan Hezekia, lebih pantasnya didudukkan kepada Rasulullah. Kenapa? Ada histori, ada sejarah. Bukan berarti Rasulullah sama dengan Allah, bukan begitu maksudnya. Tapi mereka memframing apa yang saya nyatakan gitu loh. Dia ingin menyamakan. Ya teman-teman ya. Ya, mereka ingin menyamakan. Begini Ahi, bentar. Ya, silakan. Saya sedikit ya. Karena begini Ahi, dalam pandangan mereka Yesaya 9 ayat 6 ini kan diartikan oleh mereka bahwa Tuhan itu nujul menjadi manusia. Nah, karena itu dia. Itu pemahaman mereka sama saja menganggap Rasulullah itu Tuhan. Makanya Akhi, si akrobat itu dengan cara tipu-tipunya dia menuduh saya, dia katakan gini, Suma telah memproklamirkan tanggal 8 Oktober 2022 Rasulullah Muhammad SAW sama dengan Allah yang kekal. Ini cara tipuan kayak begitu. Kenapa? Karena dia itu pingin sekali umat Islam itu juga menyembah manusia gitu loh. Dia pingin samakan ajaran mereka dengan ajaran kita. Ya, saya dapat kabar itu Zuma menyamakan Muhammad dengan Allah pakai Yesaya 9. Saya langsung paham, langsung saya tangkap tek. Oh, maksudnya begini. Pasti saya ke sini nih. Ya, kan sakit hati mereka. Kenapa? Mesias di situ. Ya.
Karena video itu panjang. Ini adalah Video kita monolog itu panjang waktu itu. Kita sedang membahas tentang ajaran mereka yang menganggap bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Itu panjang uraiannya, tapi dipotong pada saat saya mengatakan sekiranya Yesaya 9 nomor 6 itu betul-betul berbicara mengenai Yesus, maka lebih pantas kepada Rasulullah. Nah, itu di framing, dikatakan bahwa saya katanya memproklamirkan 8 Agustus Rasulullah SAW itu sama dengan Allah. Itulah mereka, ya. Karena tidak bisa membedakan antara sendok dengan garpu, makanya penjabaran kita pun susah untuk mereka pahami. Demikian. Coba dibikin video bantahan, jadi biar jelas. Iya, sudah, kemarin saya sudah bikin. Isu itu, saya bantah juga itu. Mulai goyang mereka ini. Segala cara dilakukan. Itu si Rudi tuh yang saya dapat infonya dari si Rudi. Tapi saya udah, wah ini Rudi mah nggak bisa dipegang ucapannya, pasti memframing. Waktu debat kemarin tuh si Juma katanya Nandar bilang kalau Muhammad itu adalah Allah. Wah ini si Rudi udah pasti saya tahu arahnya ini memframing dan menafsirkan sebagaimana konstruk mereka berpikir. Dan ternyata benar ya. Iya. Tapi herannya ada juga Muslim yang ini loh, ada yang Muslim yang tadi ada Bu Yuni tuh, ini saksinya Uniripa. Uniripa monggo Uni. Uniripa tadi mohon maaf komalnya penuh. Silakan Uni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan cuma Bu Yuni sih, barusan aku juga dapat nggak tahu dari netizen siapa ngirimin videonya Bang Zuma gitu. Cuman aku bilang gini, kalian kenapa sih kalian nggak langsung tanya sama Bang Zuma? Emangnya aku tahu isi hati Bang Zuma apa yang beliau sampaikan? Emang aku nonton semua ketika beliau diskusi? Ya aku gituin lah. Pokoknya tuh gini deh. Kadang yang nanya tuh malah orang Islam, padahal mereka tuh ngeliatin, nontonin Bang Zuma. Masa mereka nggak bisa nangkap gitu? Tadi Bu Yuni, iya, Bu Yuni tuh nanya nanya sama Bang Billy tentang Nabi Muhammad. Terus nanya bahwa itu kata Bang Zuma Yeskia itu Nabi Muhammad. Terus bilang lah sama Bang Yonatan Andar, bilang kan, ngapain sama Bang Yonatan Andar ditanya, hanya Bang Zuma lah gitu, aneh kan? Gitu. Bu Yuni berarti mereka lebih sering nongkrong di channelnya orang Kristen daripada channel kita sendiri berarti. Nasi kayak pas tuh pernah bilang sama aku sama si Tutup dari Maju di Kores. Ya, Bu Yuni itu salah satu calon murtadin katanya. Ya, Bang Juma silakan. Iya, berarti mereka lebih senang nongkrong di channel Kristen daripada di channel kita sendiri. Padahal itu saya sudah jawab tuntas itu. 3 jam loh, bayangkan 3 jam loh saya live untuk membahas tentang tuduhan-tuduhan mereka. Berarti mereka tidak nonton saya, atau jangan-jangan mereka itu hanya pura-pura aja Islam. Iya, Cari masalah. Memang tipe mereka seperti itu, cari-cari masalah dia itu. Mana nih, cuma bisa dijebak dari mana nih, kan begitu. Kalau menurut saya sih Bang, mereka ini mengatasi masalah tanpa solusi. Justru saya tertawa. Kenapa? Dulu Yesus yang mereka anggap Tuhan, sekarang mereka lagi memframing, pingin lagi Rasulullah Muhammad SAW itu dianggapnya Tuhan. Mereka yang menganggapnya Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena sifat yang dinobatkan kepada Yesus yang tidak berlaku pada Yesus itu justru berlaku pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama dengan Yeskel, sama dengan Gideon. Itu yang terjadi. Sementara Yesus apa Yesus? Melawan Yudas aja nggak bisa dia. Gimana itu? Iya. Betul Ustaz. Jadi saya lihat nih ada YouTuber kalangan atau ini ya, kalangan muslim lah yang kadangkala apa ya? Saya jadi gemas gitu kayak Aditya, kayak Bu Yuni, ini Aditya Thailand itu kok. Saya lihat tuh waktu saya live banyak yang wah Aditya yang gini. Emang kenapa permasalahannya gitu? Oh, ternyata Bu Yuni juga ternyata sering ke sana ya. Bahkan tadi sudah dijelaskan sama Bang Billy loh, bahwa itu adalah Raja Hizkia, tapi di debat loh. Seolah-olah tidak setuju kalau itu Raja Hizkia. Ini Bu Yuni ini masih muslim atau sudah murtad gitu loh. Makanya kalian
Makanya tugas kalian sebagai orang Islam kayak gitu harus dirangkul, jangan sampai dirangkul oleh konten. Misalnya ada orang susah, kalian harus lebih bantu dulu orang susah yang sesama Islam. Jangan sampai masuk konten dengan Indomie dan sebagainya. Betul, betul. Jangan. Betul, Bang. Lebih Tahu cepat. aja Bang. Tahu aja Bang Billy. Tapi Ya, tadi tahu Bang aja Billy kelakuan saksinya Noten. loh nih. Tadi Tahu Uni dari juga mana Bang Billy saksinya tuh. kelakuan Noten? Ya gini Orang tadi Bang Billy sudah menjelaskan. Mas Yo, berhubung nggak ada Oten dan kita ini menghindari untuk monolog, ini mau saya akhiri dulu live-nya yang di JCC saya akhiri. Nanti yang akun ini JCC official akan live dulu. Kalau ada Oten yang masuk ke JCC official, nanti kita live-kan bareng-bareng. Bagaimana Mas Juma? Bagaimana Mas Sugi? Oke, lanjut. Karena ini Bang. menghindari ya, karena kita itu live di YouTube ini. Oh, Ya, masih live ya. Mohon maaf. buat teman-teman yang ada di TikTok ya, ikutin. Gini Bang Jul. Ya, Bang Jul. ya. Sebenarnya gini ini tidak bisa dikatakan monolog karena di sini ada narasumbernya langsung, yang punya kitabnya langsung. Siapa Bang Billy? Tapi kalau mau live di ya monggo karena Ustadz Nanjar juga udah mau pulang itu. Ya, saya juga mau pulang ini. Jadi kita akhiri, nanti saya yang nyimak di JCC official ya. Ya, Jangan lupa, ditutup aja, di Mas. follow nih, Ustadz Bima. Mas Yo, ditutup aja. Silakan, Mas Yo. Ya, terima kasih Bang Billy, terima kasih Pak Sugi, terima kasih Uninipa, Bang Moto, JCC, Ustadz Juma, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Marilah kita tutup perdiskusian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Dan jangan lupa setelah ini nanti JCC official live TikTok ya, yang akan diintegrasikan ke YouTube, begitu ya? Insya Allah juga nanti saya nyimak. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.